Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa semakin hari semakin banyak warga asing alias bule yang memilih kabur dari negara maju mereka? Padahal kalau dipikir-pikir, di sana trotoarnya rapi, udaranya bersih, gajinya dolar atau euro, dan fasilitas kesehatannya nomor 1 di dunia. Tapi anehnya, mereka malah pindah ke Indonesia, negara yang, kita tahu sendirilah, macetnya bikin emosi, kadang banjir, dan kabel listriknya semrawut kayak benang kusut. Banyak yang bilang, itu kan karena biaya hidup murah doang, di sini mereka bisa jadi raja. Eits, tunggu dulu. Kalau cuma soal murah, mereka bisa pilih Vietnam, Thailand, atau Filipina yang biayanya mirip-mirip. Tapi kenapa banyak yang hatinya justru nyangkut di Indonesia? Ternyata, ada alasan psikologis dan sosiologis yang bikin mereka kecanduan tinggal di negara plus 62. Sesuatu yang uang nggak bisa beli. Siapkan kopi kalian, kita akan bedah 7 alasan gila kenapa bule nggak mau pulang. Dan alasan nomor 6, pasti bikin kalian sadar betapa beruntungnya kita. Alasan pertama adalah obat untuk penyakit modern, yaitu kesepian. Di negara-negara barat, ada fenomena yang namanya individualisme ekstrim. Kamu bisa tinggal di apartemen selama 5 tahun tanpa tahu nama tetangga sebelah pintumu sendiri. Orang tua seringkali tinggal di panti jompo, dan anak-anak pergi dari rumah saat umur 18 tahun. Sepi, dingin, dan kaku. Begitu mereka mendarat di Indonesia, culture shock terbesar mereka bukan macet, tapi sifat kepo orang kita. Awalnya mereka risih ditanya, "Mister, mau kemana?" Atau "Sudah makan belum?" Tapi lama-lama mereka sadar kalau itu adalah bentuk perhatian. Rasa kekeluargaan dan gotong royong di Indonesia itu gila banget. Bayangkan, motor mogok di jalan tiba-tiba ada bapak-bapak random yang berhenti buat bantu dorong. Di negara mereka, jangan harap. Kamu harus telepon derek dan bayar mahal. Kehangatan interaksi manusia inilah yang bikin jiwa mereka merasa hidup kembali. Poin kedua, the organized chaos atau kekacauan yang teratur. Di Eropa atau Amerika, aturan itu segalanya. Parkir miring dikit, denda. Telat bayar pajak sehari, denda. Salah buang sampah, denda. Hidup rasanya seperti robot yang diprogram, kaku dan penuh tekanan. Di Indonesia, ada rasa kebebasan yang unik. Bule sering bilang Indonesia itu Wild West-nya Asia. Segalanya mungkin di sini. Ban bocor? Tenang, ada tukang tambal ban di setiap tikungan. Lapar tengah malam? Ada abang nasi goreng tek-tek lewat depan rumah. Fleksibilitas hidup di Indonesia bikin mereka merasa lebih santai. Mereka belajar seni basa-basi dan negosiasi, sesuatu yang nggak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Kekacauan di Indonesia, bagi mereka justru adalah petualangan setiap hari. Lanjut ke poin ketiga, cuaca yang bikin bahagia. Mungkin kita sering ngeluh kepanasan, tapi bagi mereka yang berasal dari negara 4 musim, matahari Indonesia adalah kemewahan. Di negara mereka, musim dingin bisa bikin depresi. Langit abu-abu, nggak ada matahari berbulan-bulan, dan harus pakai baju berlapis-lapis. Di sini, pakai kaos oblong dan celana pendek, mereka bisa menikmati matahari sepanjang tahun. Vitamin D gratis tiap hari inilah yang bikin mood mereka jadi lebih happy dan jarang stres. Poin keempat ini sering kita remehkan tapi penting banget buat mereka, keamanan. Mungkin kalian mikir, Indonesia aman? Kan banyak begal. Teman-teman, coba bandingkan dengan statistik violent crime atau kejahatan kekerasan di Amerika Serikat atau beberapa kota besar di Eropa. Banyak bule perempuan bersaksi bahwa mereka merasa jauh lebih aman jalan sendirian jam 2 pagi di Jakarta atau Bali, dibandingkan di New York atau Paris. Di sana, risiko ditodong senjata api atau kekerasan fisik jauh lebih tinggi. Di sini, kejahatan paling sering mungkin cuma harga turis yang dinaikin dikit atau sendal hilang di masjid. Tapi rasa aman dari kekerasan fisik membuat mereka tidur lebih nyenyak di Indonesia. Lanjut ke poin kelima, alasan yang bikin perut gembul. Kuliner yang brutal. Bule yang sudah lama tinggal di sini pasti lidahnya sudah bermutasi. Mereka nggak bisa lagi makan sandwich hambar. Mereka butuh nendangnya bumbu rendang, gurihnya soto, dan pedasnya sambal bawang. Dan bukan cuma rasanya, tapi warung culture-nya. Di negara maju, makan di luar itu acara mahal dan formal. Di Indonesia, dengan Rp15.000 atau $1, kamu bisa duduk di warteg atau angkringan. Kenyang, plus dapat curhatan gratis dari abang penjualnya. Akses terhadap makanan enak, murah dan segar 24 jam inilah yang bikin mereka lebih nyaman dan sulit melepaskan. Poin keenam, dan ini yang bikin mereka merasa jadi sultan, budaya servis dan ekonomi digital. Kalian sadar nggak sih betapa dimanjakannya kita sama aplikasi ojek online?
Di barat, ongkos kirim delivery food bisa lebih mahal dari harga makanannya, dan nunggunya lama. Di Indonesia, bule kaget dengan kemudahan hidup. Mau makan, GoFood. Mau pergi, Gojek. Rumah kotor, panggil jasa bersih-bersih. Baju kotor, laundry kiloan murah banget. Dicuciin, disetrikain, wangi lagi. Di negara mereka, jasa manusia itu mahal sekali. Mereka harus nyuci sendiri, masak sendiri, nyetir sendiri. Di Indonesia, mereka punya waktu lebih banyak untuk menikmati hidup karena hal-hal teknis bisa didelegasikan dengan biaya terjangkau. Alasan ketujuh, sisi spiritual. Indonesia adalah negara yang berisik tentang urusan Tuhan, tapi justru itu yang bikin damai bagi sebagian bule. Melihat orang Bali menato canang sari setiap pagi, atau melihat warga desa berhenti sejenak saat azan berkumandang, memberikan vibrasi ketenangan tersendiri. Mereka melihat bahwa hidup orang Indonesia itu tidak melulu soal materi. Ada pekasraan, ada rasa syukur, ada kalimat untung masih selamat di tengah musibah. Filosofi Nrimo atau menerima inilah yang mereka pelajari untuk mengobati stres dan depresi mereka. Jadi, apakah Indonesia negara yang sempurna? Tentu tidak, jauh dari sempurna. Polusi, macet, birokrasi ribet masih jadi PR besar. Tapi bagi para bule ini, ketidaksempurnaan itulah yang membuat Indonesia terasa manusiawi. Indonesia menerima mereka apa adanya. Mereka datang mencari pemandangan indah, tapi mereka menetap karena menemukan rumah. Rumah yang pintunya selalu terbuka dan penghuninya selalu menyapa dengan senyuman. Sekarang, giliran kalian. Kalau kalian harus tinggal di luar negeri, hal apa dari Indonesia yang paling kalian kangenin? Apakah makanannya? Atau tetangga yang julid tapi peduli? Coba tulis di kolom komentar ya, saya pengen baca cerita kalian. Jangan lupa like, share ke teman bule kalian, dan subscribe ceritanya untuk fakta unik lainnya. Sampai jumpa!